Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita semuanya tetap berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memaksa diri kita untuk tetap menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita masing-masing dan meninggalkan larangan Allah semuanya tanpa kecuali. Orang-orang yang bertakwa sudah dijelaskan oleh Allah di dalam 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. 2 ayat di belakangnya Allah berbicara tentang orang-orang kafir. Adapun 13 ayat berikutnya Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Saudara, Allah menilai manusia ini, Allah memberitahu kepada kita semua bahwa manusia ini ada 3 golongan di dunia ini, yaitu 1 golongan orang-orang yang beriman atau golongan orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya sudah disampaikan dalam khutbah-khutbah sebelumnya. Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang Allah sudah rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada apa atau kitab apa yang telah diturunkan sebelum beliau, sebelum Al-Qur'an diturunkan kepada beliau, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Lalu wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat mereka yakin. Setelah Allah menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita sifat, ciri orang yang bertakwa adalah seperti itu, beriman kepada Allah, kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat, kemudian beriman juga kepada kitab-kitab selain Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, selain beriman kepada Al-Quran. Dan yang paling penting adalah yakin kepada akhirat.
Apakah kita sudah yakin kepada akhirat atau belum? Itu tergantung dari perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita yakin kepada akhirat, maka kita semuanya harus hidup berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang ada di akhirat sana. Bukan bekerja memburu dunia ini, bukan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang ada di dunia ini, bukan untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu yang sifatnya ukhrawi, yang ada di akhirat sana, yang belum bisa kita lihat dengan mata kepala kita ini. Tapi Allah sudah pastikan bahwa apa yang disediakan oleh Allah itu adalah mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah mata manusia ini melihat, wala udhunun sami'at, dan apa yang telinga manusia ini belum pernah mendengarnya, wala khotara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang disediakan oleh Allah di akhirat nanti, sesuatu yang belum pernah terlintas di dalam hati atau pikiran manusia. Orang-orang yang bertakwa itu setelah Allah beritahukan kepada kita sifat-sifatnya, lalu Allah menceritakan kepada kita sifat manusia, jenis manusia yang kedua yang Allah nyatakan di ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Kata Allah, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawaun alaihim, sama atas mereka, sama keadaan mereka. A'anzartahum, sama maksudnya a'anzartahum, apakah engkau Muhammad memberi peringatan kepada mereka orang-orang kafir itu, am lam tunzirhum, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan pernah mau beriman. Jadi saudara, ada jenis manusia yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang kafir. Kafir, kafaro, kafaro, yakfuru, kafarotan. Itu kafir itu artinya menutupi. Kafaro itu artinya menutupi. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Menutupi apa? Menutupi kebenaran. Kebenaran itu harusnya ditampakkan, tapi orang kafir mau menutupinya. Al-Quran ini harusnya disampaikan, tapi orang kafir tidak suka Al-Quran ini disampaikan, dijelaskan kepada manusia. Islam itu harusnya diterangkan, disampaikan ke seluruh dunia. Orang-orang kafir berusaha untuk menutupi agar Islam ini jangan pernah tampil di panggung dunia ini. Maka Allah menyatakan orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang, kata para ulama, Allah menyebutnya innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa itu orang yang kafir? Alladzina fasada batinuhum wa dhahiruhum, orang-orang yang rusak zahir mereka maupun batin mereka. Secara zahir, secara lahiriah, mereka itu orang yang rusak kelakuannya, akhlaknya, termasuk keimanannya, keyakinannya rusak, akidahnya rusak, amalannya juga amalan yang merusak, akhlaknya pun akhlak yang merusak. Fasada zahiruhum wa batinuhum. Orang-orang yang seperti itu sawaun alaihim, sama saja atas mereka Muhammad. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau engkau tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Maksudnya mereka itu mustamiruna alal kufri. Mereka terus-menerus ala dolalatihim, di atas kesesatan mereka. Walaupun kita sampaikan kebenaran kepada mereka, mereka tidak pernah mau menerima, mendengar atau melihat kebenaran itu yang ada di hadapan mata mereka. Disampaikan kebenaran kepada mereka, telinga mereka tidak mampu mendengarnya. Jadi orang yang kafir ini ibarat orang yang mati. Nanti di ayat yang lain kita akan ketemu ayat yang menyatakan orang yang kafir itu seperti orang yang mati. Orang yang mati tidak bisa mendengar omongan kita, tidak bisa melihat kita. Sama orang kafir itu tidak bisa melihat kebenaran, tidak pernah mau mendengar kebenaran. Sehingga sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad keadaan mereka. Kamu beri peringatan kepada mereka, kamu ancam mereka, kamu beri ancaman atau peringatan kepada mereka, atau kamu tidak kasih peringatan kepada mereka, tidak kamu ancam mereka, mereka tidak akan pernah mau beriman. Itu orang-orang yang kafir.
Dikasih peringatan atau tidak dikasih peringatan sama saja. Mereka tetap berada dalam kesesatan mereka. Kenapa bisa begitu? Khatamallahu ala qulubihim. Karena Allah sudah mengunci mati hati mereka. Kenapa Allah mengunci mati hati manusia? Kenapa? Kenapa tidak dibuka saja biar mereka mau menerima kebenaran? Sebabnya adalah minal batil min batilin fi qulubihim. Karena ada kebatilan, ada kesesatan di dalam hati mereka yang mereka tidak mau membuangnya. Oleh karena itu saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, kalau ada dalam hati kita sesuatu yang tidak benar, maka segeralah minta tolong kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersih hatinya dari sifat-sifat orang yang kafir. Bagaimana sifat orang yang kafir? Tidak pernah mau mendengar nasihat. Jadi kalau saudara, kalau kita mendengar khutbah Jumat, mendengar nasihat dari para ulama, apalagi dari Nabi Muhammad SAW, apalagi dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quran, maka pasanglah telinga Anda benar-benar, jangan tidur, pahami ayat tersebut, amalkan segera. Kita akan menjadi orang yang beriman. Kalau tidak, begitu kita mendengar penjelasan dari Al-Quran, dari Nabi melalui hadis dari Al-Quran, dari Allah melalui Al-Quran, dari Nabi melalui hadis, atau dari para ulama melalui ajaran Islam yang disampaikan oleh para ulama dari sejak generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi sekarang pun, kalau ada fatwa-fatwa ulama, nasihat ulama, hendaknya kita pegang selama fatwa ulama tadi masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu fatwa mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lagi kewajiban kita mendengarkan dan mentaati. Saudara sekalian, mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa dan jangan menjadi orang yang kafir. Orang yang kafir, dia menjadi kafir karena Allah mengunci hati mereka. Kemudian kata Allah, setelah Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, hatinya dikunci, disegel oleh Allah, demikian juga khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim, pendengaran mereka pun disumbat, wa ala absarihim hisyawah, dan pendengaran mereka pun ada tutupnya. Dibuat oleh Allah, mereka tidak bisa melihat kebenaran, seolah-olah di depan mata mereka ada yang menutupi sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Itu semuanya bisa terjadi karena awal mulanya ketika menerima nasihat, dia tidak mau menerima dengan sepenuh hati. Marilah kita menjadi manusia yang siap mendengarkan apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujib
mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.